Nah, iku masalahnya Rogo Sukmo. Rogo opo iku? Tetetetet. Oh, iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rogo Sukmo. Ilmu Rogo Sukmo. Ceritanya ini. Ini tak jawab dulu dari kejawen ya. Dari kejawen. Dari kejawen itu ilmu Rogo Sukmo. Itu misalnya roh yang keluar dari jasad dan raga pun bisa tahu. Dan itu adalah lakunya itu paling cepat itu puasa 3 hari 3 malam mutih ataupun 1 minggu mutih. Nah, tergantung tingkat kemampuan kita. Tapi kebanyakan itu 3 hari udah cukup. Puasa mutih 3 hari kalau Jawa. Dan ada rapalannya. Nah, rapalannya itu saya nggak berani nyebut karena itu rahasia kita sendiri. Nah, tapi kalau kita yang sudah mempunyai pendamping itu ndak usah pakai rapalan pun, yang penting kita fokus dan kita ada tujuannya, itu pendamping itu siap sedia mengantar kita kemana kita itu akan pergi. Nah, intinya meraga sukma itu melepaskan roh dari raga, dan raga itu tahu. Nah, tergantung nanti itu kita itu mau wujud nyata di setiap orang yang kita temuin, itu bisa wujud nyata, dia bisa melihat kita. Nah, istilahnya kalau umpamanya situ ya, kalau kedatangan saya gitu, padahal kan saya di rumah, dimanapun kamu berada, nah insya Allah saya bisa tahu karena udah ada tanda khusus tuh kalau Rogo Sukmo itu. Dan kita bisa kemanapun yang kita mau asal kita itu ada pendamping. Kalau lewat laku puasa itu ya kita harus fokus satu titik. Nah, kita mau kemana, dan roh itu dia akan menuju ke sana dan raga tahu. Udah itu aja kalau soal babakan ilmu raga sukma. Terus itu Om. Kalau ngerogoh sukmo kan ada yang harus di ruangan tersendiri tertutup dan konsentrasi yang lama dan penuh agar sukmanya bisa keluar. Dan ada juga yang kayak leda-lede ngerokok gitu langsung bisa. Itu tergantung dari tingkatan atau ilmunya berbeda gitu. Itu tergantung dari tingkatan dia. Nah, kalau memang dari awal semua itu pasti mencari tempat yang khusus, di mana itu bisa fokus dan bisa hening itu biasanya. Tapi kalau orang yang udah istilah kayak punya pendamping itu, dia dengan apapun yang kita lakukan kita bisa kemanapun kita mau. Karena apa? Kita ndak usah perlu pakai istilah meditasi ataupun kita harus istilah mencari ruangan, ndak. Cuma tinggal kita ngobrol gini aja, umpamanya saya mau kemana gitu ya. Nah, dengan itu otomatis saya cuma bisa jawab gini, contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Duh Gusti, saya mau ke rumahnya dia. Dengan itu atas izin Allah pun kita bisa langsung ke tempat rumah itu. Karena apa? Kita udah tahu wajah dan kita udah tahu tandanya, tanda khusus. Nah, kalau orang Rogo Sukmo kan kita harus tahu posisinya itu di mana dan tempatnya itu
selalu di mana, walaupun alamatnya itu harus tahu karena kita mempunyai patokan itu alamat dan tujuannya itu pasti apa gitu. Tuh. Kalau kita cuma bisa Rogo Sukmo cuma jalan-jalan tok ya kita capek Mas. Kasihan kasihan rogo ya kasihan roh kita. Nggak punya tujuan kita cuma muterin kampung gitu aja ya buat apa Mas? Sia-sia. Kasihan. Kalau untuk mengetes sih belajar enggak apa-apa. Itu, Mas. Makanya Rogo Sukmo itu harus sering dicoba, harus sering dirafalkan, harus sering kita sering dilatih terus biar kita itu enggak usah fokus, enggak usah jalannya terlalu mencari tempat yang khusus, enggak usah, cuma gini tok diam, tahu-tahu kita udah lepas. Yang penting kita tahu alamat dan kita tahu namanya. Itu yang pasti itu. Nah, itu apa lagi? Apalagi yang mau tanyain? Kalau Rogo Sukmo itu misal orangnya itu nggak lelaku apa tidak bawaan lahir. Kalau Rogo Sukmo itu ada yang bawaan lahir itu ada. Istilahnya kalau orang Linuwe atau orang Jawa itu semenjak di perut udah ada ruh yang masuk. Orang yang lebih pintar dan lebih bisa memahami kayak ginaris atau apa itu bisa mengolah itu dari dalam perut. Dari rahim seorang ibu bisa diolah sendirinya gitu loh. Dan kalaupun sudah lahir, karena kita udah mempunyai ginaris, dan kita itu udah punya istilah orang itu kekuatan yang dari dalam perut itu, maka dengan sendirinya kalau kita itu bisa meraga sukma, itu orang-orang indigo yang tahu dan bisa. Tuh. Misalnya ya biarpun dia masuk umur 10 tahun, umur 8 tahun, tapi dia udah mempunyai keahlian, mempunyai bakat. Nah, itu kan dari istilahnya ginaris itu leluhur-leluhur kita yang dulu-dulu. Karena setiap manusia itu kan kata orang Hindu Buddha itu istilahnya reinkarnasi dari siapa. Nah, itu baru kita akan bisa dan kita akan paham dengan sendirinya. Nggak usah belajar, cuma kita yang penting tahu, terus kita tuh banyak indikir dan meditasi itu udah cukup, kita udah tahu semua karena udah ada ginaris itu tadi. Apalagi kalau gitu terima kasih akan semuanya dan mohon maaf bila penjelasan saya itu istilah kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Salam dari kita Semar Pauling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.